Halo teman-teman, insya Allah untuk video kali ini itu akan sangat luar biasa banget, terutama bagi teman-teman yang suka jualannya di Facebook. Ya ini keren. Ya, apa itu? Saya pengen sharing tentang prinsip penting yang sering saya sharing juga sebenarnya di Facebook. Bunyinya apa? Bunyinya sederhana ya. Sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Sekali sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Anda ulangi ya, Anda ulangi dalam diri Anda dan tanamkan itu dalam benak Anda. Maksudnya gimana, Kang? Kenapa kita harus sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian? Di zaman sosial seperti sekarang, di era sosial media, kalau kita jualannya langsung to the point, itu orang-orang bakal nggak suka sama kita gitu loh. Ya kecuali kita ngiklannya hard selling ke target market yang memang sudah benar, yang memang membutuhkan. Tapi kalau kita jualan ke teman-teman kita sendiri, orang kemungkinan besar akan risih. Orang kemungkinan besar akan nggak suka sama kita. Maka tugas kita adalah membungkusnya dengan cara yang sangat halus. Ya. Bagaimana itu? Sharing tadi, sharing-sharing dahulu. Ada keuntungannya sebenarnya ya. Bagi Anda yang mulai menggunakan prinsip ini, mindset ini dalam kehidupan Anda dan bisnis Anda setidaknya mendapatkan 3 keuntungan. Ya, 3 keuntungan ya. Yang pertama adalah otomatis ketika Anda sering sharing, maka personal branding Anda naik. Ya, personal branding Anda naik, Anda dikenal sebagai seorang yang baik ya. Orang memang luar biasa mungkin, orang-orang yang positif. Alhasil orang akan suka berteman dengan Anda. Karena apa? Anda sering sharing, Anda sering menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan buat orang lain. Itu keuntungannya. Yang kedua adalah keuntungannya authority Anda naik. Ya, authority itu adalah sebuah kepercayaan, ya sebuah otoritas, keahlian. Dalam artian ketika Anda sharingnya terfokus pada bidang tertentu, maka Anda akan dikenal di mata market Anda itu sebagai orang yang ahli di bidang itu. Ya, kalau personal branding tadi lebih ke secara umum, yang memang orang mengenal kita sebagai orang yang baik, orang ahli ini segala macam, authority lebih menspesifikkan itu. Ini orang benar-benar ahli, gitu ya. Kalau saya seringnya sharing tentang jualan, tentang copywriting, jualan, marketing dan segala macam, dan orang-orang manggil saya Dewa Selling ya karena itu, ya. Otomatis meningkatkan authority saya. Yang kedua, itu tadi ya, authority. Yang ketiga, nah ini tangan saya 3 ya. Yang ketiga adalah ketika Anda sharing, maka otomatis itu akan meningkatkan reciprocity Anda. Apa itu reciprocity, Kang? Reciprocity adalah timbal balik. Gini, katakanlah ada orang yang lagi promosi, ya. Si A dan si B. Si A dan si B gini deh. Si A, si B. Si A ini ya, dia sharing-sharing terus setiap hari. Ya. Tiba-tiba dia jualan produk X. Ya, ini sharingnya tiap hari nih. Tiba-tiba dia jualan produk X. Si B gak pernah sharing, tiba-tiba dia jualan produk X. Ya, ketika Anda jadi marketnya, kira-kira Anda mau belinya ke yang mana? Ke si A atau ke si B? Kemungkinan besar orang yang waras gitu ya, dia akan belinya ke si A. Kenapa? Karena si A sudah mendebarkan banyak kebaikan di statusnya, sering sharing positif, sering kebaikan dibandingkan si B. Si B datang buat status Facebook hanya ketika dia mau jualan doang. Si A mah tidak, ya. Dia ketika tidak jualan dia sharing, ketika jualan dia pun sharing. Ya, ini berbeda, gitu ya. Itulah efek dari yang namanya reciprocity. Ada hukum untuk timbal balik, ya. Ketika dia melakukan kebaikan, kita cenderung pengen membalas kebaikan tersebut. Dan saya rasa itu sering terjadi dalam kehidupan, ya. Misalkan ada orang baik sama kita, kok kayaknya kebaikan tersebut tidak kita lupakan, gitu loh. Nah, suatu saat kita pengen banget balas kebaikan dia. Nah, itu reciprocity. Ya. Jadi sharing-sharing dahulu itu, sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian akan meningkatkan setidaknya 3 poin tadi. Personal branding, authority, dan reciprocity. Nah, terus gimana caranya supaya bisa kita sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian? Nah, sharing-sharingnya dari mana? Pertama, Anda harus buat status Facebook setiap hari, sekali lagi, setiap hari yang memang isinya positif. Ya, sekali lagi, tuliskan status yang positif. Ya. Yang sifatnya itu bermanfaat, menghibur orang lain, bermanfaat, dan ada value-nya, giving value. Ya. Salah satu pembicara orang luar sana yang namanya Gary V, yang mungkin Anda tahu dia, gitu ya, Gary V, dia terkenal sebagai seorang yang memang aktif membuat video-video seperti ini, dan dia pernah buat sebuah prinsip yang hampir mirip dengan prinsip saya ini, sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Namanya adalah jab, jab, hook.
ya. Jadi kalau Anda pernah nonton Dunia Tinju ya, jab, 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 hook ya. Jab, 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 hook gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mau nojok orang gitu ya, kita jab-jab dulu. Jangan tiba-tiba mau nojok orang, mau manjatuin orang langsung ditembak, langsung ditojos gitu aja, dijotos gitu aja gitu. Enggak gitu. Artinya apa? Sharing, 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 baru dihajar, diselling, dijualin ya. Jangan langsung tiba-tiba jualin, jualin, jualin. Nah, itu mah nggak disukain banyak orang ya. Jadi kalau Anda pengen disukai banyak orang, sering giving something ke orang lain. Caranya apa? Tulis status yang positif setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda lebih serius lagi berbagi kebaikannya, sharingnya adalah Anda coba buat e-book. Ya. Buat e-book mungkin ya tentang expertise Anda, tentang keahlian Anda. Buat e-book tulis ya, masukin di blog Anda, orang-orang suruh download, suruh baca, dan di sana nanti Anda akan dapat feedback positif dari pembaca e-book tersebut ya. Sampai detik ini saya sudah membagikan lebih dari 5 e-book, bahkan hampir 10 e-book. Itu sifatnya gratis. Di-download lebih dari 50.000 orang. Dan banyak banget orang yang masuk ke email saya berterima kasih sama saya atas e-book tersebut. Sharing dahulu, sharing terus ya, berbagi positif terus, berbagi kebaikan terus. Itu yang kedua. Jadi bagikan e-book. Pertama adalah tulis status yang positif, kedua bagikan e-book yang memang berdampak bagi orang lain. Yang ketiga, nah kalau Anda memang sukanya buat video kayak gini, Anda gak suka nulis, gak bisa nulis, merasa gak bisa nulis gitu loh, Anda bagikan video. Anda buat video, upload di YouTube, entah itu berupa vlog, entah itu berupa sharing-sharing seperti ini, ya silahkan terserah. Bagikan sebanyak mungkin, buat video sebanyak mungkin, bagikan ke orang lain. Ya, kasih tahu teman-teman Anda, yuk tonton video ini semoga bermanfaat. Ya, itu cara Anda sharing ke mereka. Cara lainnya kayak gimana, Kang? Banyak, ya. Kalau Anda memang seorang pembicara, Anda buat kelas gratisan, ya. Kalau Anda memang seorang apalagi seorang coach, konsultan, Anda buat konsultasi gratis, ya. Kalau Anda sebagai seorang ahli apa misalkan tertentu, ajak dia masuk ke kelas Anda, ajarkan dia tentang bidang tersebut. Apapun itu. Jadi kuncinya adalah supaya jualan Anda makin laris lagi, produknya makin gila lagi terjualnya, coba gunakan prinsip sharing dahulu, selling kemudian. Ya. Banyakin sharing, insya Allah sellingnya gampang ya. Karena kalau kita nggak bisa selling, kepala jadi pusing ya. Tapi supaya mudah sellingnya, maka banyakin sharingnya ya. Kang, gimana kalau di email? Terserah. Tentu Anda harus melakukan tes dan ukur ya. Kalau saya di email pasti saya langsung jualan ya. Karena di awal sudah sharingnya, bagiin e-book ya. Setelah itu baru jualan. Kalau di Facebook itu saya benar-benar menjaga prinsip ini. Sharing dahulu, selling kemudian ya. Makin sering sharingnya, makin mudah sellingnya. Sekali lagi, makin sering sharingnya, makin mudah sellingnya. Semoga prinsip ini bisa menghantui pikiran Anda dan membuat pikiran Anda ingin segera berbagi kebaikan dengan banyak orang, terutama teman-teman Anda di Facebook, teman-teman Anda di Instagram, dan yang menjadi market Anda di bisnis Anda tersebut ya. Silakan praktekkan langsung, jangan ditunda-tunda. Selesai nonton video ini, buat tulisan, buat status Facebook, apapun yang bisa Anda tulis, bagikan ke teman-teman Anda, semoga bisa bermanfaat buat mereka. Lakukan itu semua ya, oke? Saya tunggu laporannya di grup. Semoga benar-benar dipraktekkan. Sampai jumpa di video berikutnya yang insya Allah tak kalah lebih keren lagi. See you!